Halo generus Tri Sukses, kembali lagi bersama kami Tri Sukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas soal kisi-kisi TKA mata uji pilihan yaitu sejarah. Jadi kita akan membahas beberapa soal sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen. Oke, langsung saja soal yang pertama. Soal yang pertama ini berkaitan dengan materi pengantar ilmu sejarah. Pengantar ilmu sejarah dengan submateri konsep dasar sejarah. Sejarawan R. Moh Ali mendefinisikan sejarah sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Berdasarkan pengertian tersebut, apa ciri utama sejarah sebagai ilmu? Oke, di sini definisi sejarah sebagai ilmu yang menyelidiki perkembangan masa lampau ini mengandung dua kata kunci penting, yaitu ilmu dan menyelidiki. Ciri utama sebuah ilmu adalah pendekatannya yang metodis dan didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi. Nah, sistematis berarti penelitian sejarah mengikuti langkah-langkah metode ilmiah seperti heuristik atau pengumpulan sumber, kritik yaitu verifikasi sumber, interpretasi yaitu penafsiran, dan historiografi atau penulisan sejarah. Kemudian berdasarkan bukti, berarti kesimpulan sejarawan harus didukung oleh sumber-sumber sejarah yang valid. Artefak, dokumen, arsip, kesaksian, dan lain-lain. Bukan imajinasi atau opini semata. Jadi soal nomor 1 yang tepat adalah yang B. Jadi pilihan B adalah yang paling tepat karena merangkum kedua ciri esensial tersebut. Nah, pilihan lain tidak tepat karena kalau yang A itu terlalu sempit. Kemudian yang D tidak mungkin dilakukan. Dan yang E adalah definisi fiksi bukan ilmu sejarah. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini berkaitan dengan metode dengan materi periode kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Nomor 2 ini periode kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dengan submateri yaitu kehidupan religi, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat di Nusantara pada masa kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Demak, Aceh, Mataram Islam, dan Ternate Tidore telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan budaya masyarakat. Pengaruh tersebut tidak hanya tampak dalam sistem pemerintahan dan arsitektur, tetapi juga dalam tradisi, seni pertunjukan, dan upacara keagamaan yang masih dilestarikan hingga kini. Beberapa tradisi dan kesenian yang berkembang pada masa kerajaan Islam tetap hidup sebagai warisan budaya yang terus dipertahankan oleh masyarakat. Manakah yang merupakan peninggalan budaya dari masa kerajaan Islam yang masih berlanjut di masa kini? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, soal nomor 2 ini termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Jadi jawaban benarnya lebih dari satu. Oke, jadi soal ini meminta kita untuk mengidentifikasi tradisi yang berasal dari masa kerajaan Islam di Indonesia dan masih dilestarikan. Oke, jadi dari opsi yang ada, jawaban yang paling tepat adalah yang B dan C. Ya, betul.
Jawaban yang tepat adalah yang B dan C. Kenapa yang B dan C? Nah, yang B ini benar karena sekaten adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diprakarsai oleh Kerajaan Demak dan dilanjutkan oleh Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta dan Surakarta. Nah, tradisi ini menggunakan gamelan sebagai media dakwah dan masih berlangsung meriah hingga kini. Lanjut, untuk opsi yang C ini benar. Tradisi tablik di Pariaman, Sumatera Barat adalah upacara untuk memperingati Asyura, wafatnya cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali. Meskipun berakar dari tradisi Syiah yang dibawa dari India, tradisi ini berkembang pesat di wilayah pesisir barat Sumatera yang telah dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh. Adapun pilihan lain yang tidak tepat di opsi A, upacara kasada adalah tradisi masyarakat Tengger yang berakar pada kepercayaan Hindu-Buddha zaman Majapahit. Kemudian D, wayang topeng Malangan berakar dari masa kerajaan Hindu-Buddha seperti Kediri dan Singosari. Dan yang E, tari riok Ponorogo berasal dari folklore dan tradisi lokal era kerajaan Majapahit. Jadi jawaban yang tepat adalah B dan C. Lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini berkaitan dengan materi perlawanan terhadap bangsa Eropa. Perlawanan terhadap bangsa Eropa. Submaterinya adalah perlawanan terhadap bangsa Eropa sebelum abad ke-20. Sultan Hasanuddin merupakan salah satu penguasa lokal yang tidak mau tunduk pada monopoli dagang VOC, sehingga menimbulkan konflik bersenjata selama beberapa tahun. Pada akhirnya, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk melakukan perundingan di Bongaya pada 18 November 1667. Isi perjanjian tersebut membatasi wilayah kekuasaan Kesultanan Goa dan memperkuat kedudukan VOC. Pilihlah tepat atau tidak tepat pada pernyataan berikut yang menggambarkan kondisi konflik Goa dengan VOC. Oke, nomor 3 ini berarti jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks kategori. Nah, kita diarahkan untuk memilih mana pernyataan tepat dan mana yang tidak tepat. Oke, jadi di dalam teks ini mengulas konflik antara Kesultanan Goa di bawah Sultan Hasanuddin dengan VOC yang berujung pada perjanjian Bongaya. Sekarang kita cek pernyataannya satu persatu. Pernyataan 1. VOC berusaha melemahkan Goa karena posisinya yang strategis dalam perdagangan di kawasan timur Kepulauan Nusantara. Ya, betul. Jadi pernyataan 1 ini benar. Karena Kesultanan Goa Makassar merupakan bandar perdagangan rempah-rempah yang sangat besar dan strategis di Indonesia bagian timur. Kebijakan Goa yang terbuka bagi semua pedagang termasuk Inggris, Portugis, dan Denmark menjadi ancaman serius bagi ambisi monopoli dagang VOC. Oleh karena itu, melemahkan Goa adalah tujuan utama dari VOC. Jadi, pernyataan 1 ini tepat. Lanjut ke pernyataan 2. Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bongaya untuk memperoleh konsesi dagang yang lebih luas. Nah, pernyataan 2 ini tidak tepat. Di dalam teks menyatakan bahwa VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin. Ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani di bawah tekanan setelah kekalahan militer. Isi perjanjiannya justru membatasi kekuasaan dan perdagangan Goa, bukan memberikan konsesi yang lebih luas. Jadi pernyataan 2 ini tidak tepat. Lanjut pernyataan 3.
Perjanjian Bongaya memperkuat kedudukan VOC dalam monopoli perdagangan di Nusantara. Nah, pernyataan 3 ini tepat. Di dalam teks secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian tersebut memperkuat kedudukan VOC. Dengan berhasilnya VOC menaklukkan pesaing utamanya di timur yaitu Goa, maka cengkraman monopoli perdagangannya di Nusantara menjadi lebih kuat, menjadi semakin kuat. Jadi yang pernyataan 3 ini tepat. Oke, jadi soal nomor 3 ini berturut-turut jawabannya adalah tepat, tidak tepat, dan tepat. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini berkaitan dengan materi pergerakan nasional. Nomor 4 ini pergerakan nasional sampai proklamasi kemerdekaan. Sampai proklamasi kemerdekaan. Pada masa-masa akhir pendudukannya di Indonesia, Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPK sebagai langkah awal persiapan. BPUPK kemudian menjadi forum penting bagi tokoh-tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara dan arah masa depan Indonesia. Dari berbagai latar belakang politik dan militer saat itu, pilih yang menjadi alasan paling tepat dan mendalam bagi Jepang membentuk BPUPK. Oke, jadi pada tahun 1944 sampai 45, posisi Jepang dalam Perang Dunia II semakin terdesak oleh pasukan sekutu. Untuk mempertahankan wilayah pendudukannya dan menggalang dukungan dalam perang suci mereka, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia, baik sebagai tenaga kerja, yaitu Romusa, maupun sebagai prajurit pembantu, yaitu Peta dan Heiho. Janji kemerdekaan yang diwujudkan dengan pembentukan BPUPK adalah sebuah strategi politik untuk meraih simpati dan dukungan rakyat Indonesia. Jepang berharap dengan janji ini, rakyat Indonesia akan bersedia membantu mereka melawan sekutu. Jadi alasan ini adalah yang paling mendalam dan didasarkan pada kepentingan perang Jepang saat itu. Jadi jawaban paling tepat adalah yang E. Betul sekali. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 berkaitan dengan materi Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Revolusi Kemerdekaan Indonesia sampai demokrasi terpimpin. Sampai demokrasi terpimpin. Oke. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang mengatur pelaksanaan pemilu 1955. Pemilu tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena melibatkan partisipasi politik yang luas. Hasilnya menunjukkan adanya keberagaman kekuatan politik dan tantangan dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan. Pada peristiwa pemilu 1955, pada masa demokrasi liberal, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan perkembangan politik Indonesia saat itu? Pilihlah tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan yang menggambarkan perkembangan politik tahun 1995. Oke, jadi soal nomor 5 ini jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks kategori. Oke, pemilu 1955 adalah pemilu pertama di Indonesia dan dianggap sebagai yang paling demokratis dalam sejarah
bangsa. Sekarang kita cek satu persatu pernyataannya. Pernyataan 1. Pemilu 1955 bertujuan menyederhanakan partai politik dan mewujudkan sistem parlementer yang stabil. Nah, pernyataan 1 ini tidak tepat. Jadi salah satu tujuan diadakannya pemilu memang untuk menciptakan stabilitas, tapi hasilnya justru menunjukkan keberagaman kekuatan politik dengan munculnya 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI yang kekuatannya hampir seimbang. Hal ini tidak menyederhanakan sistem kepartaian dan justru membuat pembentukan kabinet koalisi yang stabil tetap menjadi tantangan. Jadi pernyataan 1 ini tidak tepat. Oke. Lanjut pernyataan 2. Salah satu hasil pemilu 1955 adalah terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil. Ini juga tidak tepat. Jadi pemilu 1955 berlangsung pada era demokrasi liberal yang menganut sistem parlementer, di mana pemerintahnya dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, sistem presidensial baru diterapkan kembali setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi pernyataan 2 juga tidak tepat. Lanjut pernyataan 3. Partisipasi pemilih dalam pemilu 1955 menunjukkan antusiasme rakyat terhadap demokrasi. Ya, pernyataan 3 ini tepat. Dalam teks menyatakan adanya partisipasi politik yang luas. Secara historis, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 1955 ini sangat tinggi, lebih dari 90%, yang menunjukkan antusiasme luar biasa dari rakyat Indonesia untuk menggunakan hak suara mereka untuk pertama kalinya. Oke, jadi soal nomor 5 ini berturut-turut jawabannya adalah tidak tepat, dan tepat. Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 ini berkaitan dengan materi Orde Baru sampai reformasi. Orde Baru sampai reformasi. Oke. Pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia mengalami krisis multidimensi. Krisis ekonomi akibat utang luar negeri yang besar, kekeringan karena El Nino, dan kebakaran hutan memperburuk situasi. Tekanan dari dalam negeri dan luar negeri mendorong desakan agar Indonesia segera melakukan reformasi. Puncaknya, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Sebutkan faktor-faktor utama penyebab lahirnya reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, soal nomor 6 ini berarti jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Jawaban benarnya lebih dari 1. Jadi runtuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya era reformasi pada 1998 itu dipicu oleh krisis multidimensi yang kompleks. Nah, dari opsi yang ada, jawaban yang paling tepat adalah ya A, C, dan D. Oke, kita analisis yang A terlebih dahulu. Ketidakmampuan pemerintah menangani krisis ekonomi. Jawaban ini benar. Karena krisis moneter Asia 1997 memicu krisis ekonomi parah di Indonesia. Kegagalan pemerintah menanganinya menyebabkan inflasi yang meroket, PHK massal, dan hilangnya kepercayaan publik. Jadi A ini benar. Kemudian yang C. Desakan internasional agar Indonesia menerima bantuan IMF. Ini juga benar.
Jadi dalam teks menyebutkan tekanan dari luar negeri. Bantuan dari IMF datang dengan paket kebijakan yang sangat ketat seperti pencabutan subsidi yang justru memperparah penderitaan rakyat dan menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi Indonesia sedang terancam. Kemudian satu lagi yang D. Kekecewaan masyarakat terhadap rezim Orde Baru. Ini juga benar. Krisis ekonomi menjadi pemicu yang meledakkan bom waktu kekecewaan rakyat terhadap praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahannya yang otoriter dan kurangnya kebebasan berpendapat selama 32 tahun. Jadi yang benar A, C, dan D. Nah, pilihan lain tidak tepat. Yang B, reformasi terjadi karena tidak adanya pemilu yang demokratis, bukan karena kemenangan oposisi. Kemudian yang E, pembangunan yang tidak merata justru menjadi salah satu sumber kekecewaan. Oke, itu dia pembahasan kita terkait kisi-kisi soal TKA sejarah. Oke, buat teman-teman yang mau mencoba aplikasinya untuk simulasi secara langsung bisa kunjungi website kita di trisukses.edukati.com. Silahkan di subscribe juga channel YouTube kita di Trisukses ID untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Kemudian untuk tidak ketinggalan info bisa juga follow Instagram dan TikTok kita di Trisukses ID. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.